Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Begitu juga dengan Samir. Tak bisa menyembunyikan kegugupannya di depan Cantika. Suara jantungnya bertabur ya di dalam sana. Pertama kalinya ia merasa jatuh cinta lagi setelah kepergian sang istri yang sudah meninggalkannya lebih dulu. Cantika, hati-hati. Samir yang lebih dulu mengakhiri momen itu. Tak sanggup jika lama-lama berada di posisi tadi. Dia bantu Cantika untuk berdiri, merapikan pakaian wanita itu yang kusut. "Kamu gak apa-apa kan?" tanyanya. Dia bisa merasakan kecanggungan dalam diri wanita itu. "Ayo Om bantu, buat naik ke dalam." Samir mengulurkan tangan kirinya. Tangan kanan merangkul pundak Cantika. "Hati-hati ya." Cantika merasa keadaannya masih sangat lemah. Berjalan dari ruang rawat menuju ke parkiran saja. Beberapa kali beristirahat. Itu juga dituntun Samir. Entahlah, apa pengaruh kehamilannya atau beban pikirannya yang membuat ia selemah ini. "Makasih ya Om, udah banyak bantuin Tika," ucapnya sebelum Samir menyusulnya masuk. "Sudah berapa kali kamu mengucapkan itu, Cantika? Saya sampai bosan dengernya. Udah gak usah kamu pikirin lagi. Yang harus kamu perhatikan adalah kesehatan kamu. Biar pulih lagi, seperti semula dan bisa jalani kehidupan kamu selanjutnya." Benar, dia gak boleh terlihat lemah di hadapan para pengkhianat itu. Dia harus kuat, demi kebahagiaan yang sedang menunggunya. Membalas rasa sakit yang pernah ia terima dari sang suami, yang sekarang tak lagi ia anggap. Di perjalanan menuju ke rumah itu, Cantika pergunakan untuk tidur. Meski tidak bisa terlelap, cukup untuk mengobati rasa kantuk di matanya. "Belum sampai ya, Om?" "Belum. Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi aja." Rumah yang dibeli Samir beberapa tahun lalu memang sedikit jauh dari keramaian kota Jakarta. Tempatnya sedikit ke dalam, seperti di perkampungan gitu. Wajar kalau memakan waktu yang tidak sebentar untuk sampai ke sana. "Om udah putuskan kontrak kerjasama dengan Nathan?" "Belum, Om." Tanyanya, ia belum tenang kalau belum melihat kehancuran suaminya itu. Samir menoleh, menunjukkan senyum manisnya. Sedikit adem, dipandang oleh Cantika. "Begitu kamu minta ke Om, waktu itu. Malamnya Om langsung bilang ke Dira, buat batalkan kontrak kerjasama itu dengan suamimu. Lalu, fokus lagi ke jalanan. Enggak cuma itu, Om juga udah kasih mereka pelajaran. Om tarik saldo di kartu debit Andira, dan blokir akses kartu kreditnya." Sambung Samir, sedikit membuatnya terkejut. Tak menyangka, kalau Samir akan sekejam itu memberi hukuman untuk anaknya. "Seperti yang kamu bilang, mereka nggak akan bisa bekerja tanpa uang dari kita." Itu dilakukan oleh Samir semata-mata bukan karena ia peduli kepada Cantika, melainkan ingin memberikan pelajaran untuk putrinya yang sudah buat malu keluarga. Cantika berharap ini awal untuk kehancuran suaminya. Betapa ingat saat Nathan baru pertama kalinya datang ke Jakarta dan bingung mencari pekerjaan. Dialah orang yang sibuk tanya sana-sini ke beberapa rekan kerjanya untuk membantu mencarikan pekerjaan. Bukan cuma itu, dia juga yang mendukung suaminya untuk memulai bisnis periklanan mandiri. Membelikan perlengkapan yang dibutuhkan, pakai uangnya sendiri. Hasil kerja kerasnya menjadi model dan bintang iklan sebelum mereka menikah. Tapi apa yang ia terima sekarang? Pengkhianatan yang tidak akan pernah dia lupakan. Bukan cuma itu, dia harus bertahan dan setia menemani di saat Nathan belum bisa move on dari mantan tunangannya yang menikah dengan orang lain. Nyatanya semua pengorbanannya itu tak menjadi pertimbangan untuk suaminya melakukan hal-hal yang menyakitkan hati. "Miris, udah, sekarang kamu fokus sama kesehatan kamu aja," ucap Samir, lagi-lagi tersenyum hangat ke arahnya. Cantika bisa merasakan ketulusan dari lelaki yang sudah banyak membantunya itu. Semalaman Andira memutuskan menginap di apartemen tempat tinggal Nathan. Apalagi jika tidak untuk saling memuaskan batin. Keduanya tampak menikmati momen-momen indah itu, tanpa sedikit pun merasa khawatir akan nasibnya. "Dia, bangun!" ucap Nathan,
Melirik jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan pukul 1 siang. Aku lapar. Nih, kamu bisa masak kan? Hah? Wanita itu terperanjat kaget. Langsung terduduk dengan ucapannya. Masak? Mana bisa sih aku masak? Yang? Udah, nggak usah bingung-bingung. Kita kan bisa beli makanan di luar, sekalian untuk entar malam. Ya udah, terserah kamu. Aku mandi dulu ya. Nathan bangkit, menuju ke kamar mandi. Disusul oleh Andira. Selesai mandi dan berganti pakaian, Nathan membuka lemari pakaian, carikan baju ganti untuk selingkuhannya. Saat membuka lemari milik istrinya, ia baru sadar kalau wanita itu sudah membawa semua pakaiannya pergi dari tempat itu. Barang-barang milik Cantika juga tak ada satupun yang ditinggal. Ada nggak sih? Yang? Omel Andira menggerutu. Udah cukup lama menunggu, Nathan tak kunjung kembali. Nggak ada. Dia menggeleng, bingung. Bengong di tempat itu, memutar otaknya supaya bisa diajak berpikir apa yang terjadi pada istrinya. Cantika bawa kabur semua barang-barangnya. Serius? Yang? Dira mendekati. Apa jangan-jangan dia udah tahu tentang hubungan kita? Nathan sempat punya pikiran yang sama. Bisa jadi, ya Tuhan, jangan-jangan yang kasih tahu papi juga dia. Mungkin. Astaga, ini bisa berabe, Yang. Aku takut Cantika juga yang suruh papi buat batalin kerjasama itu. Mereka mulai panik dan mencari cara agar terbebas dari masalah Otu. Kita harus ngomong ke papi, Yang, untuk enggak dengerin dia. Cari alasan apa gitu, biar papi percaya. Aku pusing, lapar. Otakku nggak bisa buai mikir. Kamu pakai baju ini aja ya. Nathan menunjukkan setelah jeans selutut dan atasan berbahan kaos, lengan pendek. Cuma ini yang tersisa di sini. Ya udah deh. Dira membuang napasnya pasrah, memakai pakaian yang ada. Selesai berganti baju, mereka keluar apartemen, mencari tempat makan yang nyaman untuk mereka berdua. Kamu ada uang cash, kan? Tanya Nathan was-was. Tidak mau kejadian di supermarket terulang lagi. Ada kok, 500-an ribu. Yang, entar sekalian kita mampir ke ATM ya. Ngambil duit, buai kebutuhan kita. Nathan cuma tersenyum miring. Sejujurnya ia malu jika harus hidup bergantung kepada perempuan. Tapi apa mau dikata, untuk saat ini dia tidak ada pilihan lain. Mobil mereka berhenti di sebuah resto yang lumayan nyaman, menyesuaikan budget mereka. Total makanan yang dimakan tidak lebih dari 500 ribu. Uang di tangan Andira sudah habis. Wanita itu meminta Nathan untuk cari ATM terdekat buat tarik uang tunai. Dia turun. Begitu sampai di tempatnya, Nathan ngantar sampai ke dalam. Setelah menusukkan kartunya dan memencet pinnya, tiba kartu Otu keluar sendiri, tanpa ada konfirmasi yang jelas. Loh kok gini? Ucapnya, mulai panik. Kenapa? Yang? It's okay. Nggak ada masalah kok. Diulanginya sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Akhirnya ia kasih tahu Nathan masalah itu. Atau jangan-jangan ATM kamu diblokir sama papimu? Tebak Nathan curiga. Andira berusaha menyangkal. Gak mungkin, Yang. Papi gak bakal tega lihat anaknya gak pegang duit. Terus, gimana dong? Kamu antar aku ke ban? Ya, kayaknya kartu ini ada masalah deh. Ya sudah terserah kamu. Sampai di ban, dia langsung menemui petugasnya, menanyakan masalah ATM-nya itu. Maaf mbak, ATM ini sudah ditarik saldonya, sampai kosong. Ucap wanita itu memberitahu. Enggak. Sangkal Andira masih tak percaya. Ini semua nggak mungkin.